Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayusindy Fatikasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama sosial dan budaya ASEAN. ASEAN Identity. Identitas ASEAN. Identitas regional Asia Tenggara yang melahirkan gagasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang khas, membedakannya dari kawasan tetangga seperti Asia Selatan atau Asia Timur Laut. Bukan hanya atas dasar fakta geografi atau kesamaan fitur sejarah, politik, dan budaya. Identitas Asia Tenggara merupakan dasar identitas Asosiasi Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sebagai organisasi regional yang bersifat sosial dan politik, dibangun melalui interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya. Identitas ASEAN dapat menjadi tantangan dan perubahan karena arus politik strategis dan ekonomi di kawasan dan seterusnya. Identitas merupakan gagasan yang kompleks dan diperdebatkan. Secara sederhana, identitas mengacu pada aktor yang mungkin seseorang, sekelompok orang, negara, atau sekelompok negara, dengan keberadaan unik atau khas karena atribut, nilai, dan pola fisik dan sosial perilaku. Identitas adalah fungsi dari dua faktor utama yang sebagian besar bersifat subjektif. Salah satunya adalah bagaimana seorang aktor melihat dirinya sendiri. Yang kedua adalah bagaimana orang lain atau orang luar melihat aktor itu. Keduanya terkait persepsi atau pengakuan orang luar tersebut. Dalam sejarah prakolonial Asia Tenggara tidak adanya padanan yang ganas dan nasionalisme yang dialami Eropa. Nasionalisme Asia Tenggara adalah produk anti perjuangan kolonial, oleh karena itu ditujukan untuk melawan ancaman eksternal bersama. Semua negara Asia pernah jadi bagian dari kerajaan kolonial barat, kecuali Thailand yang menyerahkan wilayah mereka dan menjadi sasaran pembatas yang signifikan kebebasan tindakan eksternal. Terlepas dari aspek keragaman, Asia Tenggara dapat dikatakan telah berkembang secara relatif. Rasa identitas regional yang lebih besar daripada Asia Selatan atau Asia Timur Laut. Memang gagasan tentang Asia Tenggara sebagai wilayah itu sendiri berbeda dari Cina dan India. Memiliki banyak pengaruh dilakukan dengan peran ASEAN yang berkembang dari 5 anggota pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada tahun 1967, menjadi 10 negara pada tahun 1999 di bawah gagasan Satu Asia Tenggara. Identitas nasional dan regional yang berdampingan sampai batas tertentu. ASEAN berkeinginan membawa 3 kawasan komunitas yang meliputi urusan politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya yaitu terdapat pula tantangan identitas ASEAN. Identitas regional harus dilaksanakan, bukan sebagai proyek yang berhasil atau permanen fenomena. Asia Tenggara belum menyelesaikan proyek pembangunan wilayah dan telah mencapai jenis identitas regional yang akan bertahan dalam ujian waktu, tetapi adalah wilayah dalam pembuatan dan sebagian besar disebabkan oleh signifikan dan upaya dalam membangun identitas kawasan, terutama sejak pembangunan ASEAN pada tahun 1967. Menjadi salah satu adalah kesuksesan dan batasan relatif dari upaya tersebut. Dengan kata lain, hal ini disajikan sebagai sesuatu yang diberikan. Identitas daerah dilihat sebagai sesuatu yang berkembang fenomena, sesuatu yang dicita-citakan dan diupayakan oleh negara-negara di kawasan itu dan masyarakat. Dalam melaksanakan upaya menuju identitas yang merupakan kekuatan kunci yang membentuk hubungan internasional Asia Tenggara, pentingnya untuk diingat bahwa regional itu identitas di Asia Tenggara yang merupakan masalah membangun komunitas yang dibayangkan. Faktanya bahwa suatu tindakan imajinasi tidak selalu sesuai dengan kenyataan, tidak menjadikan pentingnya mantan sebagai kekuatan kausal. Mungkin terlalu optimis untuk berpendapat bahwa konsep regional Asia Tenggara akan menjadi kenyataan, permanen atau bertahan tanpa batas di masa depan. Banyak kemauan bergantung pada politik eksternal atau demokrasi
demokratisasi budaya politik, ekonomi atau globalisasi, dan peristiwa strategis atau hubungan kekuatan besar yang berada di luar kontrol negara-negara Asia Tenggara. Asia Tenggara semakin saling ketergantungan dengan masalah ekonomi. Kedatangan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada akhir tahun 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal 600 juta orang dengan produk domestik bruto gabungan sekitar 2,5 triliun US dollar. MEA bertujuan untuk gerakan bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Walaupun belum semua elemen tersebut terwujud sepenuhnya, hingga akhir 2015, kemungkinan besar akan maju secara bertahap selama 2 dekade mendatang atau lebih. Selanjutnya yaitu terdapat parameter untuk mengukur keberhasilan dalam identitas ASEAN. Terdapat 3, yaitu yang pertama, kesadaran ASEAN. Persentase masyarakat ASEAN yang dapat mengasosiasikan diri menjadi bagian dari ASEAN itu sendiri. Yang kedua, relevansi ASEAN. Pemahaman tentang bagaimana orang yang harus mendapatkan keuntungan dari ASEAN. Yang ketiga, yaitu apresiasi ASEAN. Tingkat apresiasi masyarakat untuk menjadi bagian dari ASEAN dan pengakuan dari pihak eksternal atas persatuan dan sentralisasi komunitas ASEAN. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.